ziarah ini yang pertama itu untuk kita lebih mengenal para wali-wali Allah dan untuk berdoa gitu ya, kebersihan batin kita untuk ruhi gitu ya, dan untuk wasilah karena sebentar lagi kita akan menghadapi ujian Azhar termin 1. Maka dari itu kita melakukan kegiatan ziarah yang mana ditemani oleh teman-teman kita. Belajar main game terus dia. Adalah Ji lagi dong. Lagi isu Bang Baret. Alhamdulillah, untuk setelah ini mungkin kita akan ke destinasi lain. Tadi ada beberapa destinasi yang sudah kita lalui, diantaranya itu makamnya Imam Syafi'i. Kita juga sudah melakukan doa bersama di sana. Juga ke ini destinasi yang kita datangi untuk sekaligus melaksanakan sholat asar. Jadi kita baru selesai sholat asar di makamnya Sayyidi Imam Lais, yani Imam al-Ummah Ammah wa Imam Masri Khassah. Mudah-mudahan perjalanan rihlah seperti ini memberikan kita banyak manfaat yang positif, baik itu untuk meningkatkan ikatan emosional kekeluargaan di antara IKAPDA itu sendiri, juga mampu memberikan hal-hal yang lebih produktif agar kita terus-menerus meningkatkan kualitas dalam memanfaatkan waktu dan lain-lain. Demikian, mudah-mudahan agenda-agenda seperti ini terus berlangsung agar nanti tentunya menjadikan atau memberikan kita banyak hal yang punya efek positif terhadap pribadi maupun lingkungan sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di depan makamnya Imam Syafi'i. Yang kita ketahui bahwa Imam Syafi'i merupakan imam mazhab fikih yang ketiga. Maksudnya dari generasi Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Syafi'i, yang merupakan ketiga ini dari segi umur, dari generasi zaman gitu. Imam Syafi'i asli bukan dari Mesir, tapi dia wafat di Mesir. Kita kenal juga Imam Syafi'i merupakan ulama yang senantiasa menjelajahi para negara untuk mencari ilmu. Jadi Imam Syafi'i di akhir hayatnya dia ke Mesir dan wafat di tahun 204 Hijriah. Kurang lebih 5 tahun ia di Mesir dan dimakamkan di sini. Dan saat ini kita sedang di depan karena makamnya atau di sekitaran tempatnya lagi diperbaiki. Kalau kita lihat ke atas, itu ada perahu. Ya kan? Itu melambangkan apa? Yaitu melambangkan bahwa Imam Syafi'i itu merupakan samudranya ilmu, yang memiliki banyak sekali ilmu, yang dahulu juga banyak dikenal orang. Ia merupakan imam mazhab yang banyak dianut sampai sekarang. Itulah yang menjadi tauladan bagi kita untuk senantiasa banyak-banyak menuntut ilmu, sehingga kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain daripada dari kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yon, setelah ini kita mau kemana?
Setelah ini kita akan ziarah ke makam selanjutnya. Makam Imam apa? Imam Lais. Imam Lais. Kita setelah ini akan ziarah ke makam Imam Lais. Saksikan terus lanjutan videonya. Kita tidak. Maliknya. Malik apa nih? Alot. Makam. Kita minum makam apa? Imam Lais. Bukan Imam Lais. Imam Ibnu Hajar dulu. Alas sekolah nih. Oh, Ibnu Hajar sekolah ini bisa juga. Imam Ibnu Hajar sekolah ini disebut dengan Karena Syekhul Islam. Ibnu Hajar sekolah ini di sana, Dalam Cok. mazhab Imam Di sana. Syafi'i. Di sana lah. Jadi kita akan ke makam Imam Ibnu Hajar al Asqalani. Dia dari imam mazhab dalam mazhab Syafi'i. Disebut dengan Syekhul Islam. Masya Allah. Insyaallah. Nantikan videonya dan terus pantengin sampai ketemu, oke? Oke, kita ketemu. Inilah jalannya, Bang. Ini jalannya agak sedikit kotor. Ini malah sini ngomong dari kamera kan, jadi kita harus fokus aja untuk ziarah. Tidak aku aja yang sibuk-sibuk itu. Dapat das. Hah? Adinda. Ini makam ini. Di bawah sepeda ini. Bekas apa nih warna-warna ini? Tadi keluar dia. Dari zaman sana. Pendapat. Pendapat. Bukan benda apa namanya apa? Ibu bang gitu. Tua Masyad itu bisa dikatakan kalau misalnya beliau tuh pernah ngajar di situ, cuman beliau nggak lahir di situ, tinggal di situ atau berdomisili di situ gitu. Pernah menziarahi. Itu beda Masyad antara dan makom. Itu ya. Ini lebih tepatnya madfan lah, madfan. Kuburan. Oke, juga boleh. Jadi Imam Lais ini namanya Imam Abul Haris Al-Lais bin Sa'ad bin Abdurrahman Al-Fahmi. Oke. Faham, ini nisbat kepada salah satu qabilah Qais Ailan. Namanya di Asfahan. Beliau lahir tahun 94 Hijriah. Beliau itu terkenal sebagai, ada julukannya. Imam Lais itu julukannya apa? Sang Zahid dalam limpahan harta dan ilmu. Sang Zahid dalam limpahan harta dan ilmu. Julukan tersebut ada sebab kenapa beliau itu dijuluki sebagai Sang Zahid. Ya kan? Yang berharta dan berilmu. Pertama, beliau itu salah satu orang yang terkaya, bisa dikatakan pada zamannya salah satu orang yang paling dermawan, orang yang paling kaya di seantero Mesir. Gitu ya. Dia orang Mesir asli ya, karena beliau tuh lahir di Mesir. Oke. Beliau itu enggak pernah ditaklifkan untuk membayar zakat. Kenapa beliau enggak pernah membayar zakat? Padahal beliau orang yang kaya. Kita tahu kan, biasanya kalau misalnya ada orang kaya, itu wajib yang namanya zakat mal, gitu kan. Tapi beliau nggak pernah bayar zakat sama sekali. Kenapa? Karena setiap harta beliau itu beliau langsung bagikan langsung kepada orang yang membutuhkan, gitu ya. Makanya beliau orang dermawan yang nggak pernah ditaklifkan untuk membayar zakat. Itulah si Imam Lais. Imam Lais itu bukan cuma hanya seorang yang plagiat dalam ilmu, bukan plagiat ya, orang yang giat dalam ilmu, bukan. Beliau itu juga salah satu seorang pengusaha. Jadi pernah ada ceritanya, konconya beliau kan bisa dikatakan Imam Malik. Imam Malik itu konconya Imam Lais. Jadi Imam Malik pernah berkata, Imam Lais ngirim uang ke Imam Malik, dan Imam Malik ngasih surat, bilangnya gini, wahai sahabatku Imam Lais, kenapa engkau memberikan kepadaku uang atau harta yang lebih besar daripada pemberian sang khalifah? Kata Imam Malik,
Baru dijawab sama Imam Lais, aku tidak mau pemberianku terhadapmu lebih kecil daripada pemasukanku. Dari situ paham ya? Dari situ kita bisa pahami bahwa beliau itu bahkan bisa hartanya melebihi dari hartanya sang khalifah, gitu ya. Karena beliau itu udah kaya raya. Oke. Imam Lais itu kita, kalau kalian syariah Islamiyah di tingkat 1 kita ada belajar yang namanya Tarikh Tasyri' ya. Tarikh Tasyri' itu kita ada membahas yang namanya mazhab. Ada yang mazhab muttafaq alaiha wa mukhtalaf fiha. Yang muttafaq alaiha apa? Yang 4. Syafi'i, Malik, Hambali dan Hanafi. Yang mukhtalaf fiha salah satunya termasuk mazhabnya Imam Lais. Kenapa? Gak ada zaman sekarang yang namanya mazhab Imam Lais. Oke, kita flashback dulu sedikit. Jadi, ketika Imam Syafi'i tiba di Mesir, ya kan? Itu nggak lama, kalau nggak salah 4 tahun setelah wafatnya Imam apa gitu, ya kan? Beliau wafat. Ketika itu pula datang Imam Syafi'i. Disitulah beliau bilang gini, tidak ada yang lebih menyedihkan daripada kehilangan 2 orang ulama terbesar. Salah satunya Imam Lais. Kenapa? Karena kodifikasi keilmuan beliau itu bisa dikatakan bisa melebihi mazhabnya Imam Syafi'i. Cuman kenapa nggak dijadikan suatu mazhab Imam Lais ini? Pertama ada sebabnya. Yang pertama karena keteledoran sang murid-muridnya. Paham ya keteledoran gimana? Yang masuk keteledoran murid itu muridnya nggak mau mengajarkan lagi, maksudnya nggak mau meneruskan silsilah keilmuan, syarat keilmuan kepada yang lain-lain. Itu salah satu penyebab hilangnya mazhab Imam Lais hingga sekarang. Makanya mazhab Imam Lais termasuk dalam mazhab yang mukhtalaf fiha. Oke. Lagi. Oke. Semasa wafatnya beliau itu biasanya kan kalau misalnya ada anak, ada bapak, ada anak gitu kan. Kalau bapak pasti meninggalkan harta untuk si anak. Tapi Imam Lais enggak. Beliau orang kaya. Tapi ketika wafatnya beliau itu menghibahkan semua hartanya, bahkan membebaskan atau misalnya gini, kayak pembantu, kayak budak gitu kan. Udah kamu bebas, terserah mau ngapain, dikasih harta gitu. Gitulah Imam Lais. Sehingga ketika beliau wafat, anaknya sama sekali enggak mewarisi sama sekali. Satu dirham pun beliau enggak, anaknya enggak mewarisi sama sekali dari hartanya Imam Lais. Oke, karena itulah pembantunya itu sedih. Lihat anaknya, wahai Sidi katanya, manggil anaknya Imam Lais. Kalau kamu mau ini harta yang diberikan Imam Lais, aku berikan kepadamu. Baru anaknya jawab, enggak. Ini harta milikmu, ini hakmu. Kayak gitu. Ayahku ini memberikan itu karena Allah, bukan karena kamu, bukan pelayannya, gitulah. Beliau juga salah seorang sufi ya, gitu. Itulah dikatakan bahwa beliau itu salah satu orang yang dermawan, yang juga orang yang bisa mumpuni dalam keilmuan. Imam Lais wafat pada tahun 175 Hijriah. Ada yang mengatakan 176 dan ada yang mengatakan 197 Hijriah. Oke. Sekian. Jadi di masjid ini ada makomnya siapa aja? Imam Lais sendiri, di sebelah sana ada anaknya, yang di sini khodimnya. Khodimnya beliau. Khodim itu tahu ya? Kayak bukan ajudan bisa, itulah. Udah doa kan tadi? Alhamdulillah, kali ini kita sudah sampai di makam Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ayo ke dalam. Beli kamera. ممنوع تصوير؟ ماشي. هنا؟ أو في في جوه ممنوع. ممنوع. ماشي.
Hai. Lagi. Hah? Malik. Malik. Oh. Zayak. Kois? Pesak ini nah? Oke, sekarang ini kita di makamnya Syedna Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu nisbatnya kepada kakeknya beliau. Beliau salah satu ulama yang berfokus pada bidang hadis. Karya-karya beliau itu ada berjumlah 185 buah. Yang salah satu yang terkenalnya itu apa? Fathul Bari fi Syarh al-Bukhari. Oke, itulah karya-karyanya beliau. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada yang mengatakan kila-kila nisbat Ibnu Hajar itu dinisbatkan kepada siapa? Karena dulunya beliau susah menghafal. Lalu ada beliau di tengah perjalanan beliau pulang, beliau melihat ada tetesan air yang kenain ke batu, yang mana batu yang keras bisa hancur gara-gara tetesan air tersebut. Tapi itu doif ya, riwayat dari doif. Cuman yang rojihnya beliau itu Ibnu Hajar dinisbatkan kepada kakeknya beliau. Sekian. Jadi kita sekarang berziarah. Di awal tahun berbahagia ini kita akan berziarah kepada makam aulia atau kepada ummahatul mukminin atau kepada usranya Rasulullah SAW. Jadi demi lanjutnya ayo kita ikuti. Kita sedang berada di makam Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, yang mana beliau merupakan salah satu tokoh sufi dari kalangan perempuan. Beliau adalah salah satu tokoh sufi yang membawa makna baru dalam ilmu tasawuf itu sendiri. Apa itu? Yaitu dimana ketika orang memahami tasawuf sebagai thorik, sebagai jalan, sebagai sebuah cara untuk bertobat, mengingat Allah, beliau yaitu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah memberikan makna baru yang ada dalam tasawuf, yaitu tentang cinta. Jadi beliau Sayyidah Rabi'atul Adawiyah mengajarkan tentang bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya dengan berzikir, bukan hanya dengan taubat dan lainnya, tetapi dengan apa? Dengan cinta. Oleh sebab itu beliau sampai dalam wafatnya pun meninggalnya di atas sejadah permadani, yang mana ketika dicek di situ permadani beliau basah bukan karena air wudhu, bukan kering atau lainnya, tapi basah karena air mata beliau yang selalu bercucuran ketika sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di makam ini selain Rabi'atul Adawiyah juga ada makam salah satu keturunan Sayyidina Ali, yaitu Abul Qasim Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, dan ada beberapa makam lainnya yang mana kalau kita sebutkan satu persatu tidak bisa pada saat ini. Sekian, terima kasih. Karena suaraku gimana bisa bang? Pasti nggak bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang kita ada di Kairo. Waktu menunjukkan pukul 17 ya, jam 5. Jadi ini sedikit cloudy gitu, agak-agak berawan. Kita tadi habis dari melaksanakan ziarah. Ini ziarah ini kita lakukan sebagai agenda ya. Biasanya memang sebelum ujian, sekaligus beberapa teman mungkin menyarankan agar kita bisa sekaligus untuk memohon untuk kenajahan, kemudian untuk kemudahan bagi setiap urusan kita, khususnya dalam menghadapi ujian. Tadi kita mengawalinya dari Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kemudian
Terakhir tadi kita baru pulang dari masjidnya Sayyidatina Rabi'ah Al-Adawiyah. Jadi teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita berharap dari perjalanan rihlah religi ini memberikan kita dampak positif, kemudian menenangkan, menenteramkan pikiran juga jiwa kita. Semoga ya. Semoga. Terima kasih. Yup.